Halo semua, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Kali ini kita lagi berada di Hyundai Goa, Jalan HR Muhammad, Surabaya. Kali ini kita diberikan kesempatan untuk mengeksplor salah satu produk elektrifikasi mereka. Mobil apa itu? Yuk kita langsung aja masuk ke dalam. Ya, mungkin kalian sudah banyak melihat mobil ini di channel-channel yang lain, tapi tetap saja meskipun sudah banyak dibahas, tetap aja mobil ini tetap menarik untuk dibahas. Sekarang kita kepingin tahu hal-hal apa aja yang membuat Hyundai Ioniq 5 ini menarik. Pun ini sudah banyak direview oleh reviewer yang lain, tapi tetap aja buat saya ini mobilnya sangat menarik. Ini kalau kita lihat dari tampak depannya seperti sebuah mobil konsep yang menjadi kenyataan. Modelnya futuristik banget. Ini kayak mobil dari masa depan plus dipadu dengan ada gaya retro-retronya. Kalau kita lihat ini lampunya, kalau Hyundai bilang ini parametric pixel, jadi lampunya ini sudah berteknologi LED. Banyak kotak-kotak pixel di bagian dalam sini. Untuk headlampnya yang utama maupun yang high beam dia sudah menggunakan proyektor. Plus di bagian depan sini seperti ada aksen silver, tapi di dalamnya ini ada lampu garis-garis seperti ini. Kesannya itu futuristis banget. Di bagian tengah memang dia ini nggak ada grill karena ini adalah mobil elektrik, jadi tidak memerlukan grill, tapi sudah ada kamera 360 derajat. Untuk bagian bawah sendiri dia ada aksen-aksen silver. Kalau kalian lihat di tengah ini ada flap ya, ini lagi tertutup karena tidak membutuhkan pendinginan, tapi dia akan terbuka secara otomatis ketika membutuhkan pendinginan. Sudah ada 4 titik sensor dan di samping sini ada aksen garis-garis yang menarik yang akan kita lihat. Ini garisnya ini nggak hanya di depan aja tapi sampai ke belakang. Oh ya, nggak lupa teman-teman, Hyundai Ioniq 5 ini sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense berupa radar maupun di bagian atas ada kameranya. Oke, karena ini mobil elektrik kita kepingin tahu dong apa yang ada di balik kap depan ini. Oke, untuk kap depannya sendiri sudah pakai pegas, itu enak, tapi yang agak saya sayangkan ketika membuka ini seperti langsung terlihat seperti kerangka gini aja ya. Memang sih bener ini dia mobil listrik nggak memerlukan peredam, cuma akan lebih rapi lagi ketika bagian kap ini diberi pelapis meskipun lapisannya tipis. Di depan sini sudah nggak ada mesin, jadi adanya motor listrik, tapi di bagian depan sini kita mendapatkan tempat penyimpanan yang lumayan lah untuk simpan-simpan barang-barang, misalkan kayak wall charger atau mungkin barang belanjaan yang sedikit. Sudah ada untuk ya ini untuk pendingin baterai dan kawan-kawannya, untuk bosser kaca depan juga, dan mobil ini berpenggerak roda belakang. Jadi teman-teman, untuk Hyundai Ioniq 5 ini ada 2 tipe. Yang pertama tipe Prime dan ada tipe Signature. Ada yang standard range, ada yang long range. Untuk yang standard range dia menghasilkan tenaga 170 PS. Untuk yang long range dia menghasilkan tenaga 217 PS. Torsinya sama-sama berada di 350 Nm. Sedangkan untuk jarak tempuhnya, untuk yang Prime dan Signature Standard Range dia bisa menempuh sampai 384 km. Sedangkan untuk yang Prime Long Range dia bisa menempuh jarak sampai 481 km. Sedangkan yang Signature Long Range dia bisa menempuh jarak sampai 451 km. Kalau teman-teman bilang, loh kok yang Signature malah lebih pendek jaraknya daripada yang Prime yang long range? Ya, itu mungkin dikarenakan penggunaan velg yang ukurannya lebih besar di Signature yang long range ini. Oke, di bagian kap mesin ini ada aksen yang cukup menarik dan saya baru sadar. Kalian bisa lihat aksen garis-garis di atas ini menggambarkan seperti aksen lampu yang berada di depan sini. Ya, kayak gimmick sih, tapi menurut saya cukup menarik, desainnya menyatu antara kap mesin dan lampu yang ada di depan sini. Oke, mungkin itu aja yang di bagian depan. Sekarang kita mau lihat ke bagian samping. Ya teman-teman, pindah ke bagian samping. Kalau kalian lihat ini, memang sepertinya mobil ini nggak terlalu gede, tapi percayalah,
ketika kalian lihat langsung, itu bakal terlihat mobil ini jauh lebih besar daripada apa yang kalian lihat di video maupun di foto-foto, karena mobil ini memiliki panjang 4,6 meteran lebih, lebarnya hampir 1,9, tingginya sekitar 1,6 meteran. Dan yang luar biasa, wheelbase dari mobil ini 3000 mm atau 3 meter. Bahkan wheelbase-nya lebih panjang dari Mercy E-Class sekalipun. Nah, kalau kita lihat dari bagian samping ini tidak kalah uniknya dari bagian depan. Modelnya itu futuristik banget dan ada kesan retronya kalau kita lihat ke belakang, karena di belakang pilar C itu kesannya mengotak seperti mobil-mobil retro. Keunikan pertama coba kita lihat di bagian velgnya. Ini desainnya rumit banget ya. Mungkin kalau kalian lihat yang warna alloy ini seperti model kipas ya, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ini mobil produksi pertama loh yang saya lihat dengan desain velg yang serumit ini, tapi kesan futuristik dan sportinya itu masih dapat dan enak dilihat. Untuk velgnya sendiri, karena ini adalah tipe yang signature, dia menggunakan 255 45 ring 20. Untuk tipe di bawah ini menggunakan ring 19. Dan bannya ini dibuat khusus. Ini adalah Michelin Pilot Sport EV. Jadi ban mobil ini adalah ban yang didesain khusus untuk mobil EV. Oh ya, ngomong-ngomong desain ban yang khusus untuk mobil EV, platform mobil ini pun juga dibuat khusus dan didedikasikan khusus untuk mobil EV. Dia menggunakan IGMP. Jadi platform yang khusus untuk mobil listrik, dia tidak ada kembarannya seperti ya. Kalau kita lihat Kona itu kan masih ada yang mesin combustion. Jadi untuk Ioniq 5 ini hanya ada mobil elektrifikasinya. Oke, sekarang kita mau pindah ke bagian lain. Oh, sorry. Kita lihat di bagian fender. Ini fender yang paling atraktif menurut saya. Ada garis-garisnya seperti ini, seperti cipratan air gitu ya. Wah, benar-benar kalau saya bilang futuristik, dan Hyundai berani bermain dengan garis-garis yang tegas yang baru pertama saya lihat di mobil massal ya ini. Kalian bisa lihat garis yang tegas, kemudian sampai sini, kemudian motong seperti ini. Ini seperti, saya nggak bisa ngomong, seperti potongan pizza mungkin ya. Yang disebut oleh Hyundai itu parametric dynamic garisnya ini. Dan di bawah ini masih ada aksen-aksen warna abu-abu, garis-garis seperti ini yang mirip dengan yang di bumper depan. Kemudian ada aksen black glossy di bagian bawahnya. Untuk handle-nya kalian bisa lihat dia bisa muncul seperti ini, atau kalau kita kunci dia bisa rata seperti ini. Tapi ini soal selera ya, jadi megangnya seperti ini, tapi di bagian dalam ini ada guratan-guratan untuk kita pegang sehingga enggak lepas seperti ini. Untuk kuncinya seperti ini, dia ada beberapa tombol lock, unlock, untuk buka bagasi secara elektrik, untuk pengecasan, dan ini untuk menstart kendaraannya. Pilar-pilar di bagian window ini sudah di warna black glossy. Saya suka banget, jadi kesan futuristiknya dapat. Sudah ada panoramik yang besar banget yang bakal kita lihat di bagian dalam. Oke, sekarang kita pindah ke bagian sebelah sini. Untuk pengecasannya dari sebelah sini tinggal kita buka aja seperti ini. Sorry. Oke, secara elektrik kita bisa lihat ini dia menggunakan Type 2, dan untuk DC charging-nya CCS Type 2 yang sudah banyak di SPKLU di Indonesia. Kalau kalian sedang ngecas juga ada tandanya seperti ini baterainya masih banyak. Kemudian untuk pengecasannya sendiri, ini menurut klaimnya ya, kita belum coba, jadi karena datanya terlalu banyak, sebagian akan kita tampilkan di tabel di bawah. Kemudian untuk pengecasan yang 350 kW yang belum ada di Indonesia, untuk sampai 80%-nya untuk yang signature ini dia bisa dalam waktu kurang lebih 18 menit. Tapi untuk yang pengecasan DC 50 kW sampai 80% bisa dengan dalam waktu sekitar 57 menit. Untuk nutupnya kalian bisa tekan tanda close di sini, bisa tertutup secara elektris. Yuk sekarang kita pindah ke bagian belakang, karena di bagian belakang itu paling tampak kesan retro dari mobil ini. Untuk bagian belakangnya ini saya bilang paling kentara kesan retronya, tapi masih tetap futuristik. Kita bisa lihat ini
Lampunya modelnya pixelated, ada satu garis yang menyambung full dari kiri ke kanan, ada logo Hyundai dan tulisan Ioniq 5. Untuk ke bawah dia ada 4 titik sensor, ada aksen-aksen warna silver, jelas tidak ada knalpotnya karena ini mobil elektrik. Kemudian yang menarik ada di sebelah sini. Jadi aksen di garis-garis di samping-samping ini senada dengan yang ada di bumper depan, bodi bagian samping, dan di belakang sini. Tapi yang di belakang ini digunakan sebagai reflektor atau mata kucing. Sudah ada kamera 360-nya dan masih ada garis hitam seperti ini mirip dengan aksen yang ada di bagian depan. Yang menarik lagi di bagian belakang mobil ini, jadi dia di belakang ini biasa sudah dilengkapi dengan rear defogger, tapi kita nggak ngelihat adanya wiper belakang ya. Jadi karena di belakang ini ada spoiler yang ada lubangnya, kalau kalian bisa lihat ini ada lubangnya. Menurut klaimnya, jadi lubang-lubang di spoiler ini berfungsi untuk menyapu air yang ada di bagian belakang ini. Tapi kita nggak tahu apakah berfungsi sebaik itu atau enggak. Untuk teman-teman yang punya Hyundai Ioniq 5, kita mohon kalian bisa komen-komen di bawah apakah memang bisa menyapu bersih air yang ada di belakang. Oke, untuk spoilernya sudah terintegrasi, sudah ada aksen silver, dan ini ada high mount stop lamp-nya. Untuk antena kita sudah mendapatkan antena model shark fin. Oke, sekarang kita mau lihat bagaimana keluasan bagasi dari mobil ini. Ya, tentunya pembukaan bagasi dari mobil ini sudah menggunakan sistem power tailgate, dan seperti ini keluasan bagasinya kalau jok baris paling belakang ditegakkan, dan ini posisi yang paling rebah ya. Untuk mengeluarkan barang kalian tak perlu khawatir karena ini cukup kecil untuk ham yang ada di depan sini. Kalau boleh dibilang ukurannya nggak terlalu gede, tapi juga nggak bisa dibilang kecil. Tapi memang karena atapnya yang landai seperti ini, untuk bawa barang yang besar rasanya agak susah ya. Kecuali kalau kalian lipat bangku jok bagian depan ini. Oke, di bagian bawah kita juga masih punya tempat nggak terlalu gede. Ini untuk nyimpen barang, dan ini untuk wall charger, dan di ini tengah ini nggak, kalau kita lihat ini untuk sistem elektriknya ya. Jadi nggak kita buka-buka lagi. Dan kalau kalian masih merasa kurang, ini bisa kalian lipat dan hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, kalau bagian bagasi sudah, sekarang kita kepengen lihat di bagian dalam, karena di bagian dalam itu cukup menarik. Banyak fitur-fitur unik yang ada di mobil ini. Yuk langsung aja kita lihat. Sebelum masuk, seperti biasa kita mau lihat bagian door trimnya. Ini bagian door trimnya ini semua bahannya soft touch ya. Harusnya mobil yang harganya sudah 900 jutaan harusnya seperti ini. Karena masih banyak mobil-mobil yang harganya sudah 800 juta up tapi masih di korting. Ini semuanya bahannya soft touch. Untuk yang bagian bawah ini memang bahannya sudah plastik keras, tapi ya oke lah karena itu bagian bawah. Yang saya suka di bagian speakernya ini sudah ada ambient lightnya yang berupa ring seperti ini. Kemudian bagian atas kita bisa lihat ini bahannya campuran ya. Di sebelah sini tuh ada bahan fabric sedikit tapi bahannya seperti denim. Kemudian di bagian tengah sini ada aksen-aksen pixel lagi. Armrestnya ini empuk. Dan di atas ini dia ada 2 tombol. Yang pertama untuk power window, yang satu lagi untuk pemanas jok. Bayangkan ada pemanas jok di bagian belakang untuk sebuah mobil yang belum termasuk mobil yang sangat premium ya. Biasanya untuk mobil-mobil premium sekelas Mercedes-Benz baru ada pemanas jok belakang. Handle-nya berwarna silver seperti ini. Oke, yuk kita masuk. Dan yang saya suka lagi, dia sudah ada sunshade seperti ini. Kenapa nggak semua mobil dipasang seperti ini ya? Mengingat di Indonesia ini sangat panas sekali cuacanya. Kemudian untuk AC, dia adanya di samping sebelah sini, samping kiri kanan. Oke, kalau kalian bisa lihat ini posisi duduk depan ini sudah saya setel sesuai dengan posisi mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm. Kalian bisa lihat ini masih ada 5 jari. Kaki kita bisa maju sedikit tapi tidak bisa masuk ke bawah karena sudah mentok. Mungkin karena di bawah kena baterai ya. Untuk posisi duduknya sebetulnya ini joknya empuk, tapi
Karena lantainya cukup tinggi, jadi kurang menopang paha dengan baik. Dan posisi sandaran saya ini bukan posisi yang paling tegak dan bukan yang paling rebah, karena yang paling rebah bisa seperti ini. Tapi ini sudah cukup nyaman. Untuk headroomnya sendiri, ini bisa kalian lihat, ini ya cukup mepet sih, sekitar 3 jari ya. Kurang lebih 3 jari, tapi nggak mentok. Kalau kita rebahkan juga masih oke, jadi kepala saya nggak mentok. Headrest sudah dapat 3 yang adjustable, sudah ada armrest dan ada 2 cup holder. Joknya sendiri sudah isofix, dan yang saya suka ini seat beltnya semua sudah mendapatkan 3 titik, dan yang di bagian tengah ini ngambilnya bukan dari atas ya, tapi dari samping sebelah sini. Terus kalau kita lihat di bagian depan, ini penggunaan bahannya ini juga unik ya. Jadi ini ada plastik, tempat penyimpanan di kursi belakang, kursi depan ini model jaring, dan ini ada bahan seperti bahan jeans ya. Wow, perpaduan yang jarang untuk bagian, terutama untuk bagian belakang ya. Dan yang unik lagi di jok belakang ini, selain tadi ada pemanas, untuk pengaturan maju mundurnya, dia maju mundurnya bisa dimajukan secara elektrik. Ini jarang-jarang ya, terutama di mobil yang model, entah ini kalian bilang SUV atau hatchback, tapi menurut saya ini big hatchback ya. Ini jarang banget loh, biasanya elektrik seperti ini untuk maju mundur adanya di luxurious SUV or sedan. Jadi bagus banget, sudah ada di Hyundai Ioniq. Kemudian di depan sini sudah ada pengecasan, ini untuk USB Type-C kayaknya ya. Terus ada tempat penyimpanan yang cukup besar di bagian tengah sini. Di bagian atas kalau kalian lihat, ini panoramiknya gede banget, dan yang saya suka, dia penutupannya tidak menggunakan puzzle. Kalau kalian bisa lihat, kenapa sih penutupannya itu harus dibuat yang rumit-rumit? Sebetulnya bisa juga dibuat bahan seperti ini, dan ini akan lebih nyaman buat kita. Pertama, untuk buka tutupnya lebih gampang, nggak usah nyimpen-nyimpen. Kemudian untuk penangkal panasnya juga cukup oke. Untuk lampu kalian bisa lihat, ini sudah LED warna putih. Di sebelah kanan sudah ada hook. Kemudian hand gripnya model retract kiri kanan. Oke, mungkin itu aja yang di bagian. Oh ya, lupa, di bagian sini sudah ada ambient light. Mungkin kalian bisa lihat, ini lagi kita setel warna merah. Warnanya bisa dirubah-rubah, banyak banget pilihan warnanya. Tapi supaya kelihatan, kita pilih warna merah, karena merah itu racing, kata channel sebelah. Oke, mungkin itu aja. Hal yang paling mengasihkan yang ada di mobil ini pastinya ada di depan. Yuk langsung aja kita ke depan. Jadi teman-teman, sebelum kita ke depan, di samping jok sebelah kiri ini ada 3 tombol. Jadi untuk yang 2 tombol di bawah ini lucunya untuk mengatur maju mundur jok di bangku belakang ini. Dan yang 1 tombol lagi yang di atas ini untuk relax mode bangku depan sebelah kiri. Jadi bangku depan sebelah kiri maupun kanan bisa kalian buat mode relax. Oke, yuk langsung aja kita ke depan. Sebelum masuk kita mau lihat bahannya. Di sini semua sudah dilapis kulit, ada jahitan-jahitan. Kemudian armrestnya soft touch juga, ada ambient lightnya. Handle-nya modelnya sama, warnanya abu-abu, dan di sini banyak tombol-tombol untuk door lock, untuk power window yang all auto yang 2 depan, yang 2 belakang masih belum. Kemudian untuk retract spion, pengaturan spion, dan yang asiknya di sini ada window lock plus child lock. Jadi kalau kalian punya anak di belakang, kalian tidak perlu turun kemudian nge-switch tombol yang ada di pintu belakang. Kalian cukup tekan 1 tombol ini aja. Sudah ada memory seat, kemudian ada Twitter. Di bagian sini speakernya Bose, sudah ada ambient lightnya, ada door pocket, cup holder, dan lagi-lagi di sini ada bahan-bahan kayak jeans dan ada aksen-aksen pixel. Yuk kita masuk aja. Karena ini mobil listrik, meskipun kita di dalam ruangan, kita bisa nyalakan mobil ini dan langsung aja, karena supaya nggak panas, kita langsung nyalakan AC-nya. Ya seperti bisa kalian lihat, ini setirnya ini palang 2 seperti ini, dan tidak ada logo
Hyundai. Di sini sebetulnya ada 4 titik ya, cuma ini lagi tertutup oleh stiker ini. Jadi 4 titik ini kalau menurut informasi yang saya dapat ini seperti kode Morse untuk huruf H. Jadi 4 titik ini menggantikan huruf H. Untuk tangan kalian juga akan kekurangan mainan. Di sebelah kanan ini untuk urusan adaptive cruise control, lane keeping dan kawan-kawannya karena sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Terus untuk speedometernya sendiri kalian bisa lihat ini futuristis banget sih. Jadi ada layar 12,3 inch kali 2. Saya suka sih model yang seperti ini. Jadi dia rata seperti ini buat pandangan ke depan luas. Terus yang saya suka lagi dari Hyundai, kalau kita ngesen ke kiri atau ke kanan, dia bisa memvisualisasikan kondisi yang ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Infonya cukup lengkap ya. Ini ada ini untuk adaptive cruise control, kemudian untuk vehicle-nya sendiri kalian bisa lihat ini ada pemakaiannya, kira-kira berapa kWh per kilometer, kemudian ini mungkin seperti trip A trip B ya. Terus kalau kita turunkan lagi sudah jalan berapa, terus masih ada sisa jarak tempuh berapa. Oke, kemudian ada kompasnya juga. Kemudian ini untuk informasi display. Oke, balik itu aja. Terus ada drive mode yang bisa kalian pilih. Ada sport, eco, dan normal. Kemudian kalau kalian tahan lama ini bisa menjadi mode snow. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Di sebelah kiri ini urusan peraudioan. Dan untuk pengaturan layar sebelah kiri lah istilahnya. Seperti itu. Oke. Untuk layarnya seperti ini tampilannya, cukup responsif. Kalian bisa atur-atur ya. Ini untuk AC juga bisa kalian atur dari depan sini ya. Dan bisa driver only loh. Jadi kalau seperti ini, yang sebelah kiri nggak keluar anginnya, yang sebelah kanan aja yang keluar anginnya. Ini untuk menghemat baterai. Kemudian untuk lampu ambient light ini bisa kalian sesuaikan juga. Sorry, ini untuk sistem keamanannya. Ada rear cross traffic alert, lane keeping assist, dan kawan-kawannya. Kalian juga bisa atur drive mode dari sini. Kemudian AC juga kalian bisa atur dari layar ini. Jadi ambient light ini bisa kalian atur macam-macam ya. Ini ada ambient light. Nah, ini kalian bisa sesuaikan dengan drive mode. Jadi kalau kalian pilih yang drive mode ini, jadi ketika sport mode akan ambient light-nya berubah jadi merah. Kalau eco dia berubah jadi hijau. Kalau normal dia berubah jadi biru. Tapi kalian juga bisa atur-atur. Langsung kalian bisa pilih warnanya seperti ini. Atau kalian bisa custom. Dan ini warnanya banyak banget. Warnanya banyak banget kalau kalian mau custom. Selain itu kalian juga bisa mengatur banyak macam ya. Jadi untuk ini jok depan dia ada ventilasinya. Kalian mau dingin atau mau panas itu bisa kalian atur dari depan sini. Untuk rear warmer juga kalian bisa atur dari depan. Selain shortcut dari belakang. Kemudian dia juga ada Vale mode. Sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto tapi dengan kabel USB. Kemudian ada satu fitur lagi yang paling penting, quiet mode. Jadi ketika kalian ingin mendengarkan lagu dan anak-anak kalian tidur di belakang, kalian tidak pengen ganggu, kita bisa aktifkan quiet mode ini sehingga yang aktif hanya speaker depan aja dan suaranya pun dibatasi sehingga tidak mengganggu kenyamanan penumpang yang ada di belakang. Oke, kita kembali lagi. Terus untuk memory seat juga bisa kalian atur dari sini, baik yang depan maupun yang belakang. Banyak sih kalau kalian mau atur-atur. Sudah ada kiblat juga, ada kompas dan kawan-kawannya. Oke, turun ke bawah. Untuk hazard sudah berkedip seperti mobil Eropa. Di bagian bawah ini panelnya kelihatan modern ya. Ada shortcut juga untuk kamera 360. Kamera 360 ini juga bisa kalian buat mobilnya 3D seperti ini. Kalian bisa atur-atur sesuka kalian lah.
Kemudian ini ada media, dan ini ada shortcut untuk volume dan on off. Itu yang kita suka. Kemudian untuk AC, selain bisa kalian atur dari layar, kalian bisa atur dari touch panel yang ada di depan ini. Sudah ada EV start stop. Kalau kita ke bagian bawah, oke, untuk USB semuanya Type A ya, meskipun yang di belakang saya tadi salah sebut, yang di belakang juga Type A. Kemudian sudah ada 12 volt socket dan ada ruang penyimpanan terbuka yang cukup gede. Di tengah sini sudah ada 2 cup holder, ada USB slot lagi Type A, sudah ada wireless charging, tapi nggak bisa kita coba sekarang karena mobilnya harus jalan baru ini berfungsi. Ada tempat penyimpanan terbuka yang besar, armrest yang cukup empuk, sudah dilapis kekulitan, sudah ada jahit-jahitan asli. Kalian masih punya tempat penyimpanan di dalam dan ada karetnya. Ini juga bisa kalian buka untuk akses di bawah. Ini sudah ada pelapis karetnya juga. Nice. Dan yang unik lagi, dia bukan hanya konsol yang paten seperti ini, tapi bisa kalian gerakkan maju mundur seperti ini. Ini mungkin untuk menyesuaikan dengan orang yang posturnya tinggi, kalau duduknya harus ke belakang biar tangannya lebih enak ya. Kalau posisinya seperti saya ini kan kurang enak untuk jadi armrest. Jadi kita majukan supaya bisa jadi full armrest. Oke, untuk joknya sendiri ini sudah model perforated ya, bisa ada pendingin dan penghangatnya, ada jahit-jahitan asli. Kemudian untuk penopangannya menurut saya ini oke loh. Jadi dia sudah bisa relax mode yang bisa kalian lihat di video ini, kita sudah ambil tadi. Kemudian pengaturan joknya sendiri sudah full elektrik, maju mundur, bisa naik turun, bahkan bisa kita rebahkan seperti ini. Kemudian untuk bagian punggung tentunya sudah elektrik, plus ada lumbar supportnya. Kembali ke bagian dashboard lagi. Ini saya nggak berhenti-berhenti mandangi dashboardnya ini ya dari tadi. Kelihatannya futuristis, plus ada kesan retronya, jadi masih senada dengan bagian depan. Kalian bisa lihat ini ada garis-garis seperti mobil retro. Bahannya juga kebanyakan sudah menggunakan soft touch, dan yang unik ada di glove box depan ini. Jadi dia bukan berupa glove box yang terbuka ke bawah, tapi dia seperti laci di rumah. Sudah ada fire extinguishing sebagai kelengkapan untuk keamanan mobil. Ini cukup besar ya. Wah, unik sih modelnya. Ini baru pertama saya lihat di mobil produksi massal seperti ini. Kemudian setelah nyoba mobil ini duduk beberapa lama ya, ngatur-ngatur jok dan setirnya ini ada sedikit yang mengganggu di setir ya. Jadi ini sudah pas posisi mengemudi saya. Sebetulnya saya lebih suka kalau turun seperti ini. Tapi kalau turun seperti ini, layar itu tertutup seperti ini. Jadi banyak bagian ini. Jadi kita cuma bisa melihat bagian yang seperti ini aja. Sedangkan kalau saya naikkan memang bisa lebih terang, tapi tidak bisa full seperti ini. Nggak bisa full. Nah, tapi win-win solutionnya ya seperti ini. Cuma agak disayangkan kenapa kok ukuran layarnya itu nggak bisa dipaskan dengan setirnya. Mungkin dibuat setir yang segi 6 atau gimana, yang top flat atau gimana supaya ini terlihat lebih jelas ya. Tapi itu soal kebiasaan lah ya. Mungkin di kedepannya juga Hyundai bisa improve. Oke, untuk di setir ini ada 2 pedal, jadi ini bukan pedal shift. Jadi untuk regenerative braking. Sedangkan untuk lampu berada di kanan, lampunya sudah auto. Untuk wipernya ada sebelah kiri, juga sudah auto. Yang unik lagi di sebelah kanan ini ada 2 tuas. Jadi tuas yang bawah ini ternyata untuk maju mundur ya, PRN dan D. Cara pengoperasiannya diputar seperti ini. Kalau kita mau P, kita tinggal pencet tombol seperti ini. Oke. Di bagian sebelah kanan ini untuk auto hold, parking brake untuk buka bagasi, kemudian untuk mengatur ketinggian lampu, serta untuk mematikan stability control. Oke. Sorry. Oke, sudah aktif. Di bagian atas kita dapat sun visor. Kiri kanan sudah ada card holdernya, sudah ada vanity mirror. Kalau kalian tanya-tanya, loh lampunya kok nggak nyala? Itu harus kita nyalakan secara manual seperti ini. Lampunya warm white. Terus kalau kalian menutup,
nggak perlu harus matikan dulu baru kalian tutup. Kalian bisa lakukan seperti ini, dia otomatis akan mati. Di bagian tengah ini sudah ada lampu LED semua, yang saya suka ini, terutama yang sini. Wah, ini jarang-jarang ada lampu yang dibentuk seperti ini. Kemudian untuk buka tutup, ini tirai untuk panoramic sunroofnya seperti ini. Oke, kita buka aja supaya terang. Kemudian ada tombol SOS dan blueling, tapi setahu saya mobil ini belum dilengkapi dengan blueling. Mungkin kalau saya salah, tolong teman-teman bantu untuk dikoreksi. Untuk spion di tengah sudah elektrokromatik, dan untuk penumpang depan, untuk driver belum dapat hand grip, sedangkan penumpang depan sudah dapat hand grip tapi yang model retract. Oke, mungkin itu aja untuk bagian interior dari mobil ini. Habis ini kita pengen nyoba rasa berkendara dari mobil ini, tapi karena kita ada di dalam showroom, yuk sekarang kita langsung ganti mobil. Sebelum kita pindah ke mobil yang akan kita bawa jalan atau test drive, ada satu fitur yang cukup berfungsi di mobil ini. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan safe exit dan easy exit. Jadi safe exit itu ketika kita mau buka pintu, kalau di belakang ada mobil, dia akan memberikan peringatan baik di layar maupun di spion dan ada bunyi. Dan ada satu fitur yang namanya safe exit. Jadi ketika kita mau keluar seperti ini, dia akan memundurkan joknya. Ketika kita sudah masuk mobil, dia akan memajukan joknya ke posisi seperti semula. Ini mungkin nggak maju karena pintu sebelah kiri masih dalam posisi terbuka. Oke, yuk langsung aja kita pindah ke mobil yang satunya. Iya teman-teman, tadi saya dapat info dari pihak Hyundai Goa. Kalau kalian berminat dengan mobil di belakang saya ini, masih tersedia unit NIK 2023 yang diskonnya sangat menggiurkan up to 100 juta. Dan kalau kalian berminat, kalian harus cepat-cepat karena unitnya sangat terbatas. Untuk pembelian mobil ini sendiri, kalian mendapatkan free wall charging. Dan untuk garansinya, untuk warranty baterainya 8 tahun atau 160.000 km. Untuk warranty yang lain akan kita tampilkan di layar karena kita kurang hafal. Untuk pembelian mobil ini juga ada promo. Kalau kalian membeli secara KKB, ada bunga 0% sampai dengan 2 tahun. Kalau kalian pengen test drive, tanya-tanya unit, tanya-tanya harga, kalian bisa langsung datang aja ke Hyundai Goa, Jalan HR Muhammad, Surabaya. Nomornya kita tampilkan di layar. Atau kalian bisa langsung aja kontak Pak Iwan. Nomornya juga akan kita tampilkan di layar. Oke. Jadi teman-teman, di setiap dealer Hyundai sudah disediakan wall charger seperti ini. Jadi kalian kalau punya kendaraan Hyundai yang elektrik, kalian bisa ngecas dengan gratis. Kurang lebih waktunya maksimal kalian diberi waktu 2 jam karena harus gantian dengan mobil yang lain. Oke, mungkin tadi saya ada kelupaan sedikit. Jadi selain dia butuh di charge, dia juga memiliki fungsi V2L, Vehicle to Load. Jadi mobil ini juga bisa menjadi genset buat rumah kalian. Jadi ketika rumah kalian mati lampu, kalian bisa membuat mobil ini menjadi genset untuk menyalakan sistem kelistrikan yang ada di dalam rumah. Tapi dengan syarat baterai mobil ini tidak boleh kurang dari 20% dan daya yang dikeluarkan maksimal 3.600 watt. Yuk langsung aja kita tes jalan mobil ini. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam Hyundai Ioniq 5. Kita udah coba bawa jalan. Mumpung lagi di stopan, ada yang mau saya tunjukkan. Jadi kalian kalau lihat ini, nah ini ada 2 ya range-nya ya. Kalau AC-nya kalian matikan, kalian bisa range-nya sampai 472. Tapi kalau AC-nya on, 419. Dan untuk pengecasannya bisa kalian atur-atur di sini mau sampai seberapa penuh. Oke, sorry. Itu oke ya, jadi bisa kalian atur-atur AC DC chargingnya mau seberapa penuh. Dan di sini ada V2L yang tadi lupa saya jelaskan. Jadi V2L ini, mobil ini bisa menjadi genset di rumah kalian. Dan hal apa aja yang saya rasakan di mobil ini? Yang pertama itu peredamannya. Ini kan mobil listrik ya, nggak ada suara mesin.
Seharusnya kan suara dari kolong lebih terdengar ya, tapi ini kita lewat di konblok. Ini konbloknya nggak rata, tapi menurut saya ini peredamannya bagus banget loh. Nggak terlalu kerasa suaranya. Ada suaranya tapi sedikit banget, karena ini konblok yang nggak rata. Terus untuk mengemudinya gimana? Nah ini tadi yang agak disayangkan untuk melihat instrumen ini. Untuk posisi saya agak kepotong ya, ini agak kepotong dikit, tapi overall masih terbaca lah. Untuk yang penting-penting masih terbaca, mungkin bisa untuk next improvement lah ya ini. Terus posisi mengemudinya ini enak, ada leg supportnya, cuma leg support ini kita pakainya di kondisi tertentu aja ya. Kalau mungkin lagi ngecharge, kalian buat relax mode sambil nunggu ngecharge mobilnya. Terus dudukannya gimana? Ini dudukannya enak, samping ini tersangga dengan baik, kemudian side support ini menyangga dengan baik, lumbar supportnya bisa diatur-atur, itu yang paling enak. Kemudian posisi duduknya ini cukup rendah, dan mobil ini juga ini ya, ada keputar sedikit. Jadi kalau di sini ada seperti pedal shift, kalian bisa lihat ini ada level 1. Ini bisa kita naikkan sampai iPedal. iPedal ini bisa seperti tidak usah pakai rem ya. Jadi mobilnya akan melambat sampai 100% berhenti. Yuk kita coba. Ini sekarang kecepatan 230. Kita lepas gas. Ini kita pakai iPedal. Dia bisa regenerative braking sampai mobilnya berhenti total. Oke, kita lanjut lagi. Untuk pengendaliannya gimana? Ini mumpung jalannya sepi, yuk kita coba dikit zigzag ya. Oke, depan nggak ada mobil. Ini sih pengendaliannya mantap banget ya. Ini nurut banget. Mungkin ditunjang karena baterainya yang penempatannya ada di bawah, sehingga center of gravity-nya rendah. Ini kita tadi coba, enak banget sih, nurut banget. Body roll-nya minim banget, hampir nggak kerasa, masih sangat terprediksi. Untuk drive mode-nya kalian sudah bisa lihat tadi ada beberapa pilihan, Eco, Power, Sport, Normal, dan ada lagi satu Snow. Jadi untuk tiap pilihan itu kita bisa rasakan perbedaan tenaganya. Tapi menurut saya kalian pakai yang normal mode ini udah lebih dari cukup. Kita tadi nyoba ini, tarikannya udah lebih dari cukup. Visibilitasnya gimana? Karena dashboardnya modelnya seperti ini, rendah. Di bagian depan visibilitasnya nggak ada masalah sama sekali. Di bagian samping oke. Di bagian belakang meskipun agak sedikit kecil tapi masih oke. Kemudian karena mobil ini juga sudah dilengkapi berbagai macam fitur, salah satunya seperti fitur kamera 360, jadi juga kita terbantu ya dengan adanya layar yang tampil. Ini kalau kita ngesin kiri atau kanan, dia bisa memvisualisasikan area yang kita sinkan. Kemudian juga sudah ada blind spot monitoring yang bantu kita kalau misalkan ada kendaraan di belakang. Jadi bukan hanya berupa visual, kalau kita tetap memaksakan untuk belok ke sebelah seperti saat ini, saya mau ke kiri tapi di kiri ada halangan, dia juga akan memberikan peringatan berupa suara. Untuk suspensi yang saya rasakan ya, saya nggak tahu ini karena pakai velg yang besar atau gimana. Kalau kita melewati polisi tidur, sebetulnya suspensinya ini cukup empuk. Tapi ketika kita melewati jalan yang agak nggak rata, jadi agak melintir-melintir dikit ya, atau mungkin kalau kena speed bump, itu rasanya
suasananya sekarang kan lagi mendung, ada gerimis-gerimis sedikit. Buat teman-teman yang kepingin suasananya lebih syahdu lagi, ini ada shortcutnya di media. Kalian bisa pilih Sound of Nature. Ini bisa kalian pilih seperti saat ini ada suaranya rainy day. Kalau kalian pengen suasananya lebih syahdu lagi, banyak pilihannya. Ini ada suara dari lautan, ada suara di hutan. Ini membuat suasana kabin jadi lebih apa ya, lebih roomy lah, lebih homey gitu kalau orang bilang biasanya ya. Ini salah satu fitur yang jarang kita temui di kebanyakan mobil. Terus terang pertama kali ini saya tahunya ya di Hyundai. Bagaimana dengan teman-teman? Kalau kalian tahu ada mobil lain yang memiliki fitur serupa, kalian bisa komen-komen di bawah. Oke teman-teman, ini tadi review singkat kita mengenai Hyundai Ioniq 5. Buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video kita ini sampai akhir. Jangan lupa dukung kita dengan cara tekan tanda jempol kalau kalian suka dengan video kita, subscribe channel kita, share video kita sebanyak-banyaknya, aktifkan tanda lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari kita. Oh ya, buat teman-teman yang punya mobil yang mau dibantu jual atau yang boleh kita review, kalian bisa DM langsung di Instagramnya Chips Channel. Jangan lupa follow juga TikTok dan Instagramnya Chips Channel. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata, salah perbuatan, atau sesuatu apapun yang kurang berkenan bagi kalian. Saya Christian, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.